Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Winda dengan NIM 544123018. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sejarah Seni Rupa Barat, yang saya sebut nama beliau, Ibu Hasdiana SPD MSN. Baik, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi abstrak ekspresionisme. Langsung saja ke pokok pembahasannya. Abstrak ekspresionisme adalah sebuah gerakan seni modern yang muncul di Amerika Serikat pada periode setelah Perang Dunia II, sekitar tahun 1940-an hingga awal 1960-an. Gerakan ini ditandai oleh upaya untuk mengekspresikan emosi dan perasaan pribadi secara spontan dan bebas, tanpa terkait oleh aturan atau bentuk tradisional. Karya-karya dalam abstrak ekspresionisme seringkali bersifat non-representasional, menggunakan warna, bentuk, dan garis untuk menciptakan komposisi dan ekspresif dan dinamis. Seniman-seniman terkenal dari gerakan ini termasuk Jackson Pollock, Mark Rothko, dan William de Kooning. Abstrak ekspresionisme berpengaruh besar dalam menetapkan New York sebagai pusat seni global dan membuka jalan bagi berbagai gerakan seni kontemporer. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan utama abstrak ekspresionisme adalah untuk mengekspresikan emosi dan perasaan pribadi dengan bebas dan spontan, tanpa terikat oleh aturan seni tradisional. Gerakan ini bertujuan untuk mengeksplorasi alam bawah sadar, bereaksi terhadap trauma, perang, mencari makna eksistensial, dan menetapkan New York sebagai pusat seni dunia. Dan manfaat abstrak ekspresionisme memberikan seniman kebebasan penuh untuk mengekspresikan emosi dan ide tanpa terikat oleh konvensi dan teknik seni tradisional. Ini memungkinkan seniman untuk bereksperimen dengan berbagai media dan metode, menghasilkan karya yang unik dan otentik. Kemudian, ciri-ciri abstrak ekspresionisme. Abstrak ekspresionisme memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari gerakan seni lainnya. Berikut adalah ciri-ciri utama abstrak ekspresionisme. 1. Ekspresi emosional. Menekankan ekspresi emosi dan perasaan pribadi secara intens dan spontan. 2. Penggunaan warna yang dramatis. Warna-warna yang kuat dan berani digunakan untuk mengekspresikan emosi secara langsung. Seniman menggunakan warna secara ekspresif tanpa memikirkan representasi objek nyata. Gerakan spontan dalam pengambilan cat. Seniman abstrak ekspresionis sering menggunakan gerakan spontan dan impulsif dalam menerapkan cat ke kanvas. Mereka mungkin menggunakan sapuan kuas yang besar untuk bahkan mencipratkan cat langsung ke kanvas untuk mengekspresikan emosi mereka. 4. Tekstur yang kaya. Penggunaan bahan-bahan seperti cat tebal, pasir, atau bahan lainnya menciptakan tekstur yang kaya dalam karya seni. Tekstur ini memberikan dimensi teknis yang menarik tanpa harus mewakili objek nyata. Dan yang kelima, kebebasan ekspresi dan interpretasi. Abstrak ekspresionisme memberikan kebebasan ekspresi kepada seniman untuk mengekspresikan diri mereka tanpa terikat oleh batas representasi figuratif.
Ini juga memberikan kebebasan kepada penonton untuk menafsirkan karya tersebut secara pribadi, tanpa panduan figurasi yang jelas. Kemudian, perbedaan aliran seni. 1. Action painting versus color field painting. Action painting fokus pada gerakan spontan dan energi seniman dalam mengaplikasikan cat. Teknik ini sering melibatkan cipratan, percikan, atau sapuan kuas yang intens dan dinamis. Contoh seniman Jackson Pollock, William de Kooning. Color field painting menekankan penggunaan warna-warna luas dan seragam untuk menciptakan komposisi yang lebih tenang dan meditatif. Teknik ini sering menggunakan bidang warna yang besar dan rata, dengan sedikit atau tanpa sapuan kuas yang terlihat. Contoh seniman Mark Rothko, Barnett Newman. Kedua, teknik dan media. Jackson Pollock terkenal dengan teknik drip painting, di mana ia menuangkan atau mencipratkan cat ke kanvas yang diletakkan di lantai, menciptakan pola-pola yang rumit dan dinamis. Mark Rothko menggunakan lapisan-lapisan tipis cat minyak untuk menciptakan bidang warna yang lembut dan bercahaya, seringkali tanpa garis-garis atau bentuk-bentuk yang jelas. Ketiga, pendekatan emosional, ekspresi intuitif. Seniman seperti William de Kooning dan Franz Kline fokus pada spontanitas dan emosi yang langsung dalam proses penciptaan, menghasilkan karya-karya yang energik dan penuh gerakan. Selanjutnya, bentuk dan komposisi. Gestural abstraction. Karya-karya yang menekankan gerakan tangan dan gestur fisik seniman seperti pada karya-karya de Kooning dan Pollock. Geometris abstraction menggunakan bentuk-bentuk geometris yang sederhana dan warna-warna yang luas untuk menciptakan efek emosional seperti pada karya Newman. Nah, penganut abstrak ekspresionisme ada 10, yaitu Jackson Pollock, William de Kooning, Mark Rothko, Barnett Newman, Franz Kline, Clayford Steele, Robert Motherwell, Lee Krasner, Adolf Gottlieb, Philip Gustav. Jadi kesimpulan, abstrak ekspresionisme adalah gerakan seni yang muncul di Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-20, menekankan ekspresi emosional dan kebebasan individu seniman melalui penggunaan warna, tekstur, dan teknik spontan dan tidak konvensional. Karakteristik utamanya meliputi penggunaan warna dramatis, gerakan sapuan kuas yang dinamis, dan komposisi yang energik tanpa representasi figuratif yang jelas. Seniman-seniman terkenal seperti Jackson Pollock, Mark Rothko, dan William de Kooning memainkan peran penting dalam gerakan ini. Abstrak ekspresionisme menekankan pergeseran pusat dunia seni ke Amerika Serikat dan memberikan pengaruh besar dan perkembangan seni modern kontemporer. Baik, itulah sedikit materi yang telah saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.